Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Daria Asti Mahir. Saya berasal dari kelas 2020E, NPM 2010339. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab hasil UTS dari mata kuliah Strategi Pembelajaran. Saya akan menjawab dari nomor 1 sampai nomor 5. Baik, langsung saja. Nomor 1 pertanyaannya yaitu apakah hal utama dalam sebuah pembelajaran? Saya akan menjawab nomor 1A, yaitu hal utama dalam pembelajaran yaitu strategi pembelajaran. Strategi merupakan suatu keputusan bertindak dari guru dengan menggunakan kecakapan dan daya pendidikan yang tersedia. Pendidikan yang tersedia memiliki strategi. Seorang guru akan mempunyai pedoman untuk bertindak. Jadi strategi pembelajaran ini adalah dasar atau pedoman seorang guru dalam melakukan pembelajaran. Kemudian, dengan strategi yang dimiliki, guru diharapkan para siswa harus belajar secara efektif dan efisien. Misalnya, saya seorang guru SD kelas 2, kelasnya belum bisa membaca. Nah, bagaimana strategi saya dalam mengatasi permasalahan itu? Nah, disinilah strategi pembelajaran berfungsi. Nomor 1 yang ke B, yaitu konsep dan hakikat pembelajaran. Strategi pembelajaran ini merupakan langkah cermat yang dilakukan oleh guru. Mencapai tujuan strategi ini sangat berhubungan erat dengan materi pembelajaran. Atau dengan kata lain, strategi merupakan garis besar mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Belajar mengajar adalah kegiatan yang memiliki keterkaitan satu sama lain yang Jadi strategi belajar mengajar dapat diartikan sebagai pola umum kegiatan guru dan murid dalam mewujudkan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh guru. Proses pembelajaran terjadi karena ada tujuan yang hendak dicapai. Menjadi seorang guru itu akan berusaha sedapat mungkin agar pembelajarannya berhasil. Melalui perencanaan ini yang maksimal, seorang guru berusaha dapat menentukan strategi apa yang digunakan agar tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Pembelajaran sebagai proses kerja sama antara guru dan siswa pasti akan menghadapi beberapa masalah pembelajaran. Hal tersebut akan berdampak pada kegagalan. Yang nomor 2, yang ke A, jelaskan pemahaman kamu tentang hakikat belajar mengajar. Nomor 2, hakikat belajar mengajar. Belajar dan mengajar pada hakikatnya merupakan suatu proses yang terpadu dalam satu kegiatan, yaitu proses interaksi atau hubungan timbal balik atau guru dengan siswa pada saat pengajaran berlangsung. Belajar mengajar sebagai suatu proses yang memiliki 4 unsur utama, yaitu adanya tujuan, bahan atau materi pengajaran, metode dan alat pengajaran, serta evaluasi penilaian. Di sini kita bisa berolah bersama-sama, berdiskusi, belajar bersama-sama untuk mencapai tujuan belajar. Metode ini, kita memilih metode yang harus sesuai dengan materi. Misalnya materi tentang membaca di depan kelas. Nah, supaya siswa bisa membaca secara lisan, metode apa yang saya lakukan? Misalnya, saya akan memberitahu siswa supaya melatih diri untuk bisa membaca dengan baik. Tujuan utamanya di sini yaitu siswa mampu membaca di depan kelas. Yang berikut, alat-alat apa atau media yang
harus ada dalam pembelajaran itu, misalnya buku siswa atau LCD. Dengan adanya buku siswa dan LCD, siswa bisa mempelajari atau bisa memahami lebih dalam materi yang diajarkan. Tujuan dalam proses belajar mengajar merupakan langkah pertama yang harus diterapkan. Tujuan ini pada dasarnya merupakan perumusan tingkah laku dan kemampuan yang harus dicapai dan dimiliki para siswa setelah menyelesaikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar. Jika tujuan belajar sudah selesai, maka ada perubahan tingkah laku. Baik, nomor 2 yang ke B, klasifikasi strategi belajar mengajar. Ada beberapa dasar yang dapat digunakan untuk mengklasifikasi strategi belajar mengajar. Pengklasifikasi dimaksudkan untuk dapat digunakan sebagai kerangka acuan guna memahami dan memilih secara lebih tepat serta menggunakannya secara efektif dalam penciptaan sistem. Ditinjau dari segi pengaturan, guru dan siswa dapat dibedakan menjadi, yaitu dari segi peraturan guru. Ada 2 macam, yaitu pengajaran oleh seorang guru dan pengajaran yang dilakukan oleh suatu tim. Dari segi hubungan antara guru dengan siswa, ada 2 macam, yaitu pengajaran dengan tatap muka guru dan siswa dan pengajaran dengan perantara media, baik media cetak atau media visual. Baik, nomor 3, macam-macam strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Strategi yang kedua, strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry ini merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Yang berikut strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBB. Yang berikut strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangka aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi manusia. Yang berikut strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa. Yang berikut strategi pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Yang berikut strategi pembelajaran kontekstual. Strategi pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif ini merupakan memang berbeda dengan strategi pembelajaran kognitif dengan keterampilan. Baik, saya akan menjawab nomor 4. Perbedaan ketiga pendekatan yang ada dalam video yang sudah dijelaskan. Yang pertama, pendekatan inquiry discovery approach. Pendekatan inquiry discovery approach adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Dalam inquiry discovery approach terjadi bila individu terlibat utama dalam penggunaan proses mentalnya
untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan diferensi. Yang berikut expository approach. Expository approach merupakan memberikan penjelasan secara lengkap, memberi penjelasan lebih jauh kepada lawan bicara. Setelah ia mengajukan permintaan penjelasan lebih jauh atas pemberitahuan yang diterimanya atau menyampaikan sanggahan atas keterangan yang diterimanya karena ingin mendapatkan penjelasan lebih mendalam mengenai objek pendidikan. Yang berikut mastery learning. Mastery learning merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menganut asas ketuntasan belajar. Mastery learning sebagai pola pembelajaran yang menggunakan prinsip ketuntasan secara individual. Nomor 5, 12 jenis metode pembelajaran. Yang pertama, nomor 5, 12 jenis metode pembelajaran. Yang satu, metode ceramah. Metode ceramah adalah salah satu metode pembelajaran yang bersifat konvensional karena guru menyampaikan materi secara lisan. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi mengutamakan aktivitas diskusi yang melibatkan para siswa untuk belajar, memecahkan masalah. Penerapan metode diskusi dilakukan dengan membuat kelompok diskusi yang bertugas membahas sebuah masalah. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara praktikum agar siswa bisa melihat dan mempraktikkan secara langsung. Yang keempat, metode ceramah plus biasanya disertai dengan metode lain saat menyampaikan materi seperti diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan latihan feedback antara pengajar dan murid. Yang kelima, metode resitasi adalah mengharuskan siswa membuat resume atau kesimpulan yang tentang materi yang telah disampaikan. Yang keenam, metode eksperimen. Metode eksperimen dilakukan melalui kegiatan percobaan atau praktikum di laboratorium agar siswa bisa melihat secara langsung materi-materi pelajaran yang disampaikan. Yang ketujuh, metode karya wisata. Metode karya wisata menggunakan tempat atau lingkungan tertentu yang mempunyai sumber belajar. Misalnya siswa mendeskripsikan karya wisata alam. Yang kedelapan, metode latihan. Metode latihan merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan melatih keterampilan kepada siswa dengan merancang, memanfaatkan, atau membuat sesuatu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kesembilan, metode rancangan. Pada metode ini, siswa akan dirancang dengan membuat sebuah proyek yang nantinya akan diteliti. Yang ke-10, metode debat mengajak siswa untuk saling beradu argumentasi secara perorangan atau kelompok. Biasanya diterapkan di kelas tinggi. Yang berikut, metode mind mapping. Metode mind mapping menerapkan cara berpikir kritis secara runtut kepada sebuah permasalahan, bagaimana terjadi serta penyelesaiannya. Baik, itu jawaban UTS yang saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih.